Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Bagus Zuliansa, tempat dimana aku share berbagai tutorial untuk belajar desain 3D dan juga tutorial proses pembuatan program CNC, teman-teman. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang hari ini udah subscribe, like, dan share. Terima kasih banyak teman-teman. Dan untuk kawan-kawan yang baru bergabung, selamat bergabung kawan-kawan. Eh, Mudah-mudahan channel YouTube ini, video-video yang aku share di channel YouTube ini bisa membantu kawan-kawan yang hari ini baru mau mulai belajar tentang 3D modeling, ya kan, 3D design, khususnya menggunakan software Fusion 360 dan juga yang lagi belajar tentang membuat program CNC gitu. Oke, jadi teman-teman di video kali ini aku nggak bahas CNC dulu teman-teman. Jadi di hari ini masih lanjutan dari CAD ya kan, CAD atau proses desain ya kan. Di video kali ini aku mau bahas tentang yang namanya split body teman-teman. Oke, split body. Jadi split body ini artinya sebenarnya ini sebenarnya sangat sederhana teman-teman. Intinya split body ini adalah satu fungsi yang di Fusion yang ada di Fusion 360 yang fungsinya untuk memisahkan ya kan, memisahkan sebuah body ya kan, sebuah objek menjadi dua bagian gitu. Dua bagian, tiga bagian gitu dia. Dengan bantuan sebuah face atau sebuah plan ya kan, gitu dia. Jadi kira-kira gitu deh teman-teman pengertian dari split body ini menurut aku pribadi. Jadi aku pribadi sangat sering menggunakan fitur split body ini teman-teman, karena hari ini aku juga bekerja sebagai seorang CNC programmer. Kalau teman-teman tahu, aku bekerja sebagai seorang CNC programmer di sebuah perusahaan foundry teman-teman. Dan kebetulan hari ini perusahaan tempat aku bekerja itu menggunakan metode yang namanya loss form casting. Kalau teman-teman yang bekerja di foundry juga mungkin paham ya kan. Walaupun sebenarnya sepengetahuan aku metode LFC ini di dunia foundry adalah metode yang baru teman-teman. Jadi kalau metode konvensional biasanya kan kita pakai pattern kayu gitu kan, bahasanya kan pakai pattern kayu, kita cetak pattern kayu, terus habis itu kita isi pasir, lalu membentuk ruang dari objek yang mau kita cetak gitu dia. Tapi kalau di LFC ini kita membuat sebuah pattern ya kan, dari styrofoam ya kan, bahan karena kan LFC loss foam casting. Jadi dengan metode styrofoam ini kita langsung membuat objeknya dari styrofoam teman-teman ya. Kita membuat objeknya langsung dari bahan styrofoam. Misalnya kita mau buat bentuk barangnya seperti ini kan. Jadi kita harus buat patternnya ya kan, bentuk objek seperti ini dari styrofoam. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam box, kita isi pasir, maka lalu selanjutnya kita buat pouring cup, namanya kan tempat untuk menuangkan cairan panasnya, logam cairnya ya kan. Lalu selanjutnya logam cair itu masuk lalu membakar styrofoam tadi, dan akhirnya setelah logam itu nanti mendingin ya kan, yang tadinya cair akhirnya membeku ya kan karena penurunan suhu, maka sekarang styrofoam kita tadi sudah terbakar dan akhirnya menjadi sebuah objek kita, membentuk objek kita ini tadi gitu. Mungkin untuk kawan-kawan yang paham ya kan, yang sudah mungkin kenal tentang metode loss form casting ini di Foundry, kita bisa diskusi. Silahkan komentar ya kan, nggak apa-apa. Aku juga terbilang baru di loss form casting ini ya kan, karena memang secara job desk tugasku hanya membuat sebuah pattern gitu di mesin CNC gitu. Jadi karena aku membuat pattern itu tadi, aku sering mendapatkan atau mengerjakan objek-objek yang memang sebenarnya secara visual itu nggak mungkin bisa dikerjakan di mesin CNC kalau objek itu menyatu gitu. Seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat ini, kalau teman-teman mengerjakan barang seperti ini di mesin 3 axis
milling, ya kan, mesin 3 axis milling, ya kan, tentu teman-teman nggak akan mungkin bisa, ya kan. Kalaupun bisa sangat ribet, artinya kita butuh terlalu banyak setup atau view, ya kan. Apalagi bentuknya seperti ini. Ini coba aku section biar supaya teman-teman bisa lihat juga bagian dalam seperti ini. Ya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di dalam ada sebuah takok lagi seperti ini. Tentu sangat sulit untuk mengerjakan barang seperti ini di mesin 3 axis milling karena dalamnya kan ada takok seperti ini. Mau gimana pun caranya, mau bentukannya itu mau di setupnya begini, mau berdiri begini, tentu nggak bisa gitu kan. Oke, jadi oleh karena itu aku pakai split body untuk memisahkan atau memecah objek ini menjadi dua bagian agar bisa dikerjakan gitu. Split body ini sebenarnya sangat sederhana teman-teman. Ini aku klik coba. Oke, nanti akan muncul note bar seperti ini. Lalu di pilihan pertama ada body to split. Ya, body yang ingin kita split atau ingin kita pisahkan itu dia. Oke. Lalu selanjutnya kita klik ini. Oh, sorry teman-teman, gini ya. Ini ada splitting toolsnya. Aku cancel dulu. Jadi objek kita ini yang sekarang ada di layar ini itu tingginya adalah 220 mm teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat 220 mm dan secara geometri ini nggak bisa dikerjakan di mesin yang kebetulan lagi aku pakai karena kebetulan mesin yang aku pakai itu bukan travel Z-nya itu nggak cukup, ya kan? Bukan nggak sampai 220 mm, tapi panjang toolsnya yang keluar dari atau panjang pisaunya yang keluar dari spindle-nya itu nggak bisa 220 teman-teman. Paling mentok kalau aku nggak salah 150 cuman bisa kita kerjain gitu. Artinya 220 ini kita nggak bisa sampai bawah untuk ngerjainnya. Oke. Jadi itu juga salah satu fungsi kenapa kita harus split body ini menjadi 2 atau 3 bagian, ya kan, biar supaya kita bisa kerjainnya. Dan kalau teman-teman juga bisa bayangkan coba sebuah tool pisau, ya kan, sebuah tool itu bisa keluar atau bahasanya itu length below holder teman-teman. Artinya tools yang keluar dari holder itu berapa panjangnya, kan nggak mungkin 220 mm teman-teman, nggak mungkin ya teman-teman ya, karena kalau misalnya ada tools bisa sepanjang itu maka sangat bahaya teman-teman, apalagi kalau memakai RPM yang kencang gitu dia. Oke, jadi karena keterbatasan itu juga, ya kan, artinya kita harus split body ini menjadi dua bagian agar supaya kita bisa melakukan proses permesinan juga, ya kan, itu tadi karena konstruksi dalamnya seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat ada takok di dalam ini yang membuat kita nggak mungkin bisa mengerjakan bagian dalam ini dengan mesin 3 axis milling. Oke, jadi kita mau split body ini. Oke, tadi kan 220 teman-teman ya panjang dari objek ini, tingginya. Artinya kalau kita bagi menjadi dua bagian berarti jadinya 110, ya kan, yang mana kalau objek ini tingginya 110 artinya ada di sini, kita sudah bisa mengerjakannya gitu dia. Oke, kita langsung saja karena memang kita tadi membutuhkan sebuah splitting tools, ya kan, artinya kita harus buat sebuah plan, ya kan, yang mana nanti plan yang kita buat ini akan menjadi splitting toolsnya gitu. Oke, aku pakai ini. Lalu selanjutnya plan ini nanti aku buat nilainya minus 110. Oke, sekarang aku mau buat plan baru yang mana plan baruku ini jaraknya 110 dari face kita yang atas. Lalu kita klik OK. Oke, jadi teman-teman ini dia plan yang baru kita buat yang akan kita jadikan sebagai sebuah splitting toolsnya gitu. Oke, kita lanjut split body, ini dia. Lalu kita klik bodinya, ini dia bodinya yang mau kita split. Lalu di sini ada splitting tools, kita klik. Oke. Lalu selanjutnya kita klik splitting toolsnya, teman-teman bisa lihat. Oke. Lalu kita klik. Oke, gini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sekarang ini ya.
Ini sebelum aku okekan tools body kita ini cuman ada satu, yaitu inilah dia body kita tadi. Sebelum aku okekan ya. Lalu selanjutnya setelah kita okekan teman-teman, sekarang ya kan body kita sudah menjadi dua bagian. Ini dia, yang atas dan yang bawah. Dan potongannya itu berada di plan yang tadi kita buat. Jadi gitu dia teman-teman ya. Fungsi splitting tools ini adalah tempat di mana kita melakukan pemotongan terhadap objek kita gitu. Oke, teman sekarang bisa lihat. Oke, sekarang kita sudah memiliki dua body. Ini dia, atas dan bawah. Ini aku hide yang atas, coba ini. Jadi sekarang kita sudah bisa mengerjakan part ini di mesin CNC ya kan teman-teman. Jadi ini dia sekarang part 1 ya kan, bagian 1 dari objek kita tadi. Kalau teman-teman bisa lihat sekarang kita sudah bisa mengerjakan barang kita ini di mesin 3 axis milling. Di bawahnya polos seperti ini, oke. Lalu setelah kalau barang ini udah selesai, kita kerjakan bagian yang kedua. Ini dia. Oke. Lalu ketika keduanya nanti sudah selesai, kita bisa lem aja di sini. Karena memang ini kan cuman untuk jadi sebuah pattern teman-teman ya. Artinya nggak ada masalah ya kan. Dilakukan penyambungan di sini gitu. Oke. Kira-kira gitu teman-teman ya, penjelasan mengenai splitting tools kan. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham penjelasan aku yang sederhana ini. Mudah-mudahan juga bisa membantu teman-teman yang hari ini lagi belajar desain ya kan. Walaupun terlihat gampang dan mungkin kebetulan teman-teman lagi nggak pakai splitting tools, nganggap cuman sederhana gini kan, tapi mungkin suatu hari nanti teman-teman bakal butuh ya kan, jadi aku jelasin aja nggak apa-apa gitu. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang udah nonton di video kali ini sampai akhir. Tolong bantu subscribe, share, dan like video aku, dan juga share teman-teman ya ke kawan-kawan lain yang hari ini teman-teman tahu ada kawan-kawan kita lain di sana yang sedang juga lagi belajar CNC. Silahkan bantu share video-video aku biar supaya kita sama-sama belajar tuh. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.